seperti sedang dipasung, dimana mulutnya itu dirantai dengan besi dan kakinya juga dirantai dengan besi. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kemarin kita sempat membahas beberapa tempat yang dicurigai, tempat yang nantinya akan menjadi titik awal kemunculan Dajjal, ya kan? Nah, kepercayaan umat muslim dan bahkan juga di kepercayaan agama lain gitu ya, Dajjal ini sudah banyak diperbincangkan gitu. Nah, mungkin untuk pembahasan kemarin kita terlalu cepat, terlalu jauh membahas di mana Dajjal akan muncul. Namun sebenarnya masih banyak dari teman-teman yang mungkin belum tahu kisah sebenarnya daripada Dajjal. Ya mungkin banyak yang udah tahu, tapi kisah yang benar-benar realnya, dari mana dia lahir, siapa orang tuanya gitu ya, dan sebenarnya Dajjal ini wujud dari makhluk apa. Nah, hari ini kita akan membahas secara lengkap kisah awal dari lahirnya Dajjal, bukan kemunculannya, tapi kisah awal lahirnya Dajjal. Oke, langsung aja kita bahas apa itu Dajjal. Kata Dajjal itu berasal dari bahasa Arab, yaitu Ad-Dajjal, dan Dajjal ini adalah seorang tokoh di eskatologi Islam yang akan muncul menjelang hari kiamat. Nah, kenapa disebut dengan seorang tokoh? Berarti kalau misalkan seorang tokoh artinya dia ini adalah manusia. Ya, bener banget, Dajjal ini adalah sosok manusia sama seperti kita. Nah, Dajjal ini adalah seorang manusia yang bisa dikatakan level kejahatannya itu benar-benar tinggi. Tidak ada manusia sejahat, sekafir, dan pembawa fitnah yang bisa melebihi Dajjal. Makanya Dajjal ini di dalam agama Islam gitu ya, disebut orang dengan kapasitas kebaikan paling rendah lah gitu. Kapan pertama kali nama Dajjal ini mulai disebut-sebut? Banyak yang mengatakan kalau orang atau manusia pertama yang menyebut nama Dajjal adalah Nabi Muhammad SAW gitu ya. Padahal nih ya, secara nyata gitu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah banyak yang menceritakan atau menyebut nama Dajjal ini. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu sudah banyak menceritakan kepada umat-umatnya, kepada anak-anaknya gitu ya, tentang kemunculan sesosok manusia pemfitnah dan jahat sekali. Mungkin di saat itu belum ada istilah kafir gitu ya. Dan di saat itu Dajjal ini sudah dijelaskan akan muncul di hari akhir. Nah, mungkin nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW waktu itu menjelaskan tentang detail daripada kemunculan Dajjal ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu dalam gitu ya. Tidak sedetail cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW gitu kan. Nah, seperti misalnya cerita daripada wujud si Dajjal sendiri. Hanya pada masa Nabi Muhammad SAW lah wujud dari Dajjal ini mulai digambarkan atau diceritakan, yaitu seorang manusia yang memiliki mata satu alias sebelahnya lagi buta gitu. Kenapa namanya Ad-Dajjal? Ternyata dalam bahasa Arab makna Ad-Dajjal ini adalah menutupi, dicat ulang gitu, dilapisi. Lo tahu aquaproof ya, yang melapisi apa namanya, genteng gitu. Nah, makna dari Ad-Dajjal itu kayak gitu gitu. Jadi melapisi, menutupi. Apa yang ditutupi? Yang ditutupi adalah fakta sebenarnya. Makanya dia disebut sebagai seorang pemfitnah gitu ya. Jadi fakta-fakta kebenaran ditutupi banyak oleh sosok Dajjal ini. Dan juga makna lainnya adalah mengaduk-adukan alias mencampur aduk. Jadi kalau misalkan ada makna yang sebenarnya dicampur sama dia, ditambahi bumbu oleh dia agar menjadi lebih wah gitu ya. Alhasil makna dan fakta sebenarnya tidak terlihat, tapi lebih kepada yang dilebay-lebayin, dilebih-lebihkan. Makanya misalkan kalau kalian lihat orang yang suka gosip, orang yang suka mengada-ngada, melebih-lebihkan cerita gitu ya, pendongeng handal gitu ya, itu sering sekali dibilang dengan halo, sifat lo kayak Dajjal. Nah, itu maknanya, karena Dajjal ini suka melebih-lebihkan gitu, mengada-ngada gitu ya. Dan semenjak cerita Rasulullah SAW tentang Dajjal tersebut, muncullah istilah baru bagi Dajjal, yaitu nabi palsu. Jadi apabila ada orang yang mengaku-ngaku nabi, itu biasanya akan dituduh sebagai sesosok Dajjal. Walaupun seperti yang kita ketahui, Dajjal ini baru akan muncul di akhir zaman gitu kan. Istilah Dajjal ini sudah ada jauh sebelum Al-Quran diturunkan, tepatnya 400 tahun sebelum Al-Quran diturunkan. Di saat itu penyebutannya adalah Al-Masih Ad-Dajjal, atau dalam pengertian bahasa Arab tersebut adalah Al-Masih palsu. Al-Masih itu ya pengertian atau istilah dari kata-kata tersebut itu berasal dari istilah Syria Masyiha Degala. Nah, jadi kalau misalkan bercerita tentang Dajjal, ini adalah sebuah cerita turun-temurun dari
ribuan tahun lalu. Jadi keberadaan Dajjal ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Yang ngomong tuh bukan Rasulullah SAW, bukan Nabi Muhammad doang yang ngomong, tapi jauh dari sebelum Rasulullah lahir, bahkan Al-Quran diturunkan, Dajjal ini sudah menjadi sebuah cerita yang menakutkan bagi umat di saat itu. Dajjal menurut keyakinan kaum Salafus Salih adalah seorang anak Adam, yang mana dia ini berarti butuh makan, butuh minum, sama seperti kita. Makanya di dalam cerita menurut agama Islam, Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kalau misalkan di dalam kepercayaan umat Kristen, ini adalah Isa al-Masih, yang mana kalau di Islam dipercaya kalau Nabi Isa ini itu masih hidup, derajatnya dan tubuhnya diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala kalau menurut kepercayaan umat Islam gitu ya. Nah, lalu siapakah keluarga dari Dajjal ini? Apakah dia memiliki seorang ayah dan ibu atau memiliki seorang nenek? Jelas sekali. Karena kenapa? Seperti yang disebutkan sebelumnya, Dajjal ini adalah manusia biasa yang dilahirkan gitu. Jadi dia memiliki ayah, ibu, nenek, yang mana keluarganya ini adalah seorang penyembah berhala. Nah, keluarganya ini adalah keturunan Yahudza, di mana ayahnya dan ibunya ini setelah menikah 30 tahun, namun kedua orang tuanya ini tidak dikaruniai seorang anak. Nah, bahkan Dajjal pun sebenarnya adalah seorang manusia yang mandul juga, jadi tidak mempunyai keturunan. Di mana Dajjal lahir? Dajjal ini lahir di negeri Samirah, sebuah negeri kecil di daerah Palestina, geng. Nah, namun kota Samirah ini menjadi besar di era atau di zaman Nabi Daud dan semakin membesar setelah era dan zaman nabi-nabi selanjutnya. Oke, kapan Dajjal lahir? Ini bukan Dajjal muncul ya, geng, tapi Dajjal ini sudah lahir. Nah, diperkirakan lahirnya Dajjal ini di era atau di masa zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana perkiraan umurnya adalah 1500 sebelum Masehi sampai dengan akhir zaman. Jadi cukup panjang kehidupannya dia. Dia ini adalah keturunan dari keluarga penyembah berhala patung sapi betina. Nah, selama 30 tahun pernikahan ayah dan ibunya itu tidak dikaruniai seorang anak, namun sekalinya dia lahir, yaitu Dajjal ini, ibu dan ayahnya ini harus menerima kenyataan kalau anak mereka itu buta sebelah mata. Dajjal ini ketika dia lahir, dia ini bisa dikatakan sebagai manusia yang tidak ada manfaatnya sama sekali di dunia. Jadi bisa dikatakan manusia paling merugikan yang pernah lahir di dunia. Seperti itulah pengibaratan dari sosok Dajjal ini. Ketika lahir, kedua matanya tertidur atau tertutup gitu ya, namun hati busuknya tetap terjaga. Kurang lebih penggambarannya itu seburuk itu. Dan dikabarkan juga semenjak kecil, kira-kira umur 4 tahun gitu ya, tubuh atau jiwa dari Dajjal ini sudah dirasuki oleh jin dan setan. Dengan bahasa lain, jinni mutasyatan, yang mana ini merupakan penjelmaan patung sapi betina. Nah, kisah kelahiran daripada Dajjal ini sempat menghebohkan dunia di saat itu, di mana ada seorang hakim penguasa di negeri tempat Dajjal lahir ini pernah meminta jasa daripada tukang sihir atau dukun dari berbagai macam negara untuk mengeluarkan sosok jin atau setan dari dalam tubuh Dajjal ini. Nah, dan di saat itu Dajjal ini menjadi seorang anak yang berbahaya banget, sampai-sampai sang hakim penguasa ini menjadikan Dajjal sebagai seorang anak di bawah pengawasan, dimana di saat itu dia dikurung di dalam istana si hakim penguasa ini, geng. Nah, lalu selama 1 tahun Dajjal ini menjadi tawanan di istana hakim penguasa ini, terjadi sebuah peristiwa yang sangat-sangat mengerikan, yaitu sebuah peristiwa yang sama seperti peristiwa kaum Nabi Lut, dimana banyak manusia yang terbenam ke dalam bumi dikarenakan kelakuan mereka, yaitu melakukan zina sesama jenis. Nah, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk membenamkan semua penzinah sesama jenis ini ke dalam perut bumi, sama seperti kejadian negeri Sodom, yaitu zaman Nabi Lut. Namun anehnya, di saat bencana tersebut terjadi, ada satu orang anak umur 4 tahun yang selamat, yaitu Dajjal ini. Nah, di saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk memisahkan anak tersebut ke sebuah pulau, yang mana pulau ini dikelilingi oleh laut yang sangat luas. Dan di dalam agama Islam dipercaya laut itu adalah lautan Yaman. Nah, jadi Dajjal ini sudah diasingkan ke sebuah pulau terpencil di lautan Yaman tersebut. Nah, yang perlu kalian ketahui nih, geng ya, di awal Dajjal ini diasingkan atau disembunyikan di sebuah pulau, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan malaikat Jibril untuk memberikan makan dan minum dan menjenguk sosok Dajjal ini setiap harinya sampai sosok
sosok Dajjal ini besar. Allah Subhanahu wa taala menyayangi sosok Dajjal ini. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah tahu Dajjal inilah yang nantinya yang akan menentang Allah Subhanahu wa taala, di mana dia akan menyebarkan sebuah fitnah dengan mengaku Tuhan. Namun di saat itu Allah sudah menyiapkan lawan untuk Dajjal ini, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi Dajjal ini memang sengaja dipelihara, dibesarkan, diciptakan sebagai penguji alias ujian bagi umat manusia, kurang lebih kayak gitu ya. Lalu geng, bagaimana ciri fisik yang sebenarnya dari Dajjal? Mari kita bahas ciri fisik dari Dajjal. Secara fisik, Dajjal ini memiliki rambut yang keriting dan lebat. Dia memiliki satu mata yang cacat alias buta, yaitu sebelah kiri. Jadi hanya mata sebelah kanan yang berfungsi. Nah, namun hal ini menjadi sebuah perdebatan. Ada banyak isu yang mengatakan kalau sebenarnya mata butanya itu adalah sebelah kanan. Nah, ini menjadi perdebatan sampai sekarang. Dan perawakannya gitu ya, bentuk badannya itu sangat besar, namun dia itu pendek gitu, nggak tinggi. Kedua kakinya itu bengkok, dan sebelah mata butanya itu tidak menonjol kayak kita gini kan, ada lengkungan ke depan. Namun walaupun buta, dia juga tidak melengkung ke belakang, tapi melainkan datar gitu aja geng. Ketika berjalan, Dajjal ini tidak normal. Badannya itu kan gempal karena dia gede dan pendek gitu ya. Kulitnya berwarna merah seperti orang Latin, jidatnya lebar dan dadanya bidang jadi. Nah, ciri-cirinya kurang lebih kayak gitu. Lalu geng, ciri fisik selanjutnya adalah di bagian wajah Dajjal, itu tepatnya di antara mata dia itu ada tulisan kafara, yang mana orang yang dapat membaca tulisan tersebut hanya orang yang mengalami buta aksara. Nah, terus dikabarkan juga kalau wajah daripada Dajjal ini mirip sekali dengan seorang tokoh Quraisy yang hidup di zaman jahiliyah yang bernama Abdul Uzza bin Qatan. Dia ini adalah lelaki Quraisy yang hidup di Khuza'ah dan hidupnya pada zaman jahiliyah. Dajjal ini sendiri tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kalian mau cari tentang Dajjal itu harus melalui hadis-hadis gitu ya. Dan dikabarkan juga dari beberapa hadis itu disebutkan kalau sebelum munculnya Dajjal yang asli akan ada Dajjal-Dajjal palsu gitu ya, sebanyak 30 orang. Yang dimana mereka mengaku kalau mereka ini mendapatkan mukjizat atau mereka mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kenapa di saat kemunculan waktu itu Sai Baba gitu ya, disebutkan kalau Sai Baba ini adalah salah satu Dajjal, katanya gitu, utusan Dajjal. Ya mungkin bisa jadi, tapi ya mungkin kategorinya adalah Dajjal kecil yang 30 orang tadi gitu ya. Yang artinya kalau 30 salah satu di antaranya sudah muncul, ya misalkan dituduhnya tuh Sai Baba gitu, berarti kan akan ada kelanjutannya sampai akhirnya Dajjal yang asli muncul. Yang mana kalau misalkan Dajjal asli muncul berarti hari kiamat sudah semakin dekat gitu kan. Dan di manakah lokasi atau tempat Dajjal ini berada? Nah, mari kita coba bercerita tentang kisah seorang mantan pendeta Nasrani yang menjadi sahabat Rasulullah yang bernama Tamim Ad-Dari. Dia bercerita tentang perjalanannya berlayar bersama 30 orang laki-laki atau timnya gitu ya. Mereka semua dari kabilah Lakam dan Judzam. Nah, di dalam kisahnya tersebut dia mengatakan dia sempat terdampar di sebuah pulau. Nah, ketika terdampar tersebut, mereka bertemu dengan sesosok makhluk yang mirip seperti manusia, yang mana makhluk ini berbulu tebal dan sangat lebat dan dapat berbicara. Nah, makhluk tersebut mengaku bernama Al-Jassah. Kemudian Al-Jassah ini meminta Tamim dan beberapa krunya ini, beberapa orang-orang yang dia bawa itu untuk memasuki sebuah biara. Di dalam biara tersebut ada seorang yang bertubuh sangat besar nih geng. Orang tersebut seperti sedang dipasung, dimana mulutnya itu dirantai dengan besi dan kakinya juga dirantai dengan besi. Pulau tersebut dikatakan berada di Laut Syam atau Laut Arab. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW memberitahu para sahabatnya kalau Dajjal ini akan muncul dari sebelah timur. Nah, makanya sampai sekarang tempat di mana pulau tersebut berada gitu ya, di mana Dajjal ini dikurung itu masih menjadi tanda tanya. Nah, lalu bagaimana kemunculan Dajjal? Kita sudah bercerita ya di episode-episode sebelumnya tentang kemunculan Dajjal ini, tapi nggak apa-apa kita reminder sedikit gitu ya kemunculan Dajjal ini. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemunculan Dajjal ini nanti akan dari timur gitu. Kemunculan Dajjal ini kalau misalkan menurut kepercayaan umat muslim itu di saat Islam sedang kuat-kuatnya. Di saat itulah Dajjal itu muncul untuk menghancurkan kekuatan besar tersebut. Kemunculan Dajjal ini akan menjadi sebuah ujian yang sangat pahit gitu ya. Sebelum fitnahnya itu tersebar, di bumi ini akan mengalami yang namanya kemarau dan kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Kemunculan Dajjal sendiri dari timur itu tepatnya dari negeri Persia yang disebut dengan Khurasan. Kemunculan Dajjal ini baru akan terlihat itu ketika dia berada di antara Irak
dan Syam. Dan di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan juga bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah pasukan Khawarij. Nah, ada beberapa tempat yang tidak akan pernah bisa disinggahi oleh Dajjal. Walaupun seluruh negeri bisa dikatakan Dajjal ini akan singgah dan membuat kekacauan. Nah, tempat tersebut adalah Makkah dan Madinah. Dan ada beberapa masjid yang tidak dapat disentuh oleh Dajjal, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Dan kemudian Dajjal ini akan mendatangi sebuah daratan bergaram yang bernama Mariqanah. Dimana nanti ketika Dajjal ini datang, itu ada tahap-tahapnya, geng. Dia itu berdakwah gitu ya, layaknya seorang ulama. Dimana pada awalnya dia akan mengaku dia ini adalah muslim. Setelah itu dia akan berdakwah, dia mengaku seorang ulama. Setelah itu dia akan mengaku seorang nabi. Sampai akhirnya dia akan mengaku dialah Tuhan. Nah, jadi tahap-tahapnya seperti itu. Lalu siapa nanti orang-orang yang menjadi pengikut Dajjal? Menurut jalan ceritanya gitu ya, orang-orang yang akan menjadi pengikut Dajjal ini adalah orang-orang yang mengharapkan belas kasihan. Kebanyakan dari orang-orang ini nanti adalah umat Yahudi, terus orang Arab, dan kebanyakan dari kaum wanita. Nah, terus orang-orang yang ikut ke dalam golongan Dajjal ini adalah orang-orang yang malas gitu ya, yang dimana mereka pada akhirnya menjadi rakyat jelata yang membutuhkan uluran tangan gitu, dan para kaum-kaum pria yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai pria ya. Kalian tahu lah ya istilah tersebut. Nah, nanti sebagian daripada pengikutnya ini akan sadar dan mengetahui yang mereka ikuti dan yang mereka imani ini adalah sosok Dajjal. Tapi mereka mengenyampingkan fakta tersebut hanya karena mereka berharap Dajjal ini bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Jadi sudah bersahabat walaupun mereka sadar itu salah. Kenapa bisa mereka berharap kepada Dajjal? Itu dikarenakan Dajjal ini memang diberikan kelebihan atau mukjizat yang mirip seperti kelebihan para nabi. Kelebihan ini disebut dengan istidraj. Walaupun dia berbuat dosa, tapi dia mendapatkan nikmat. Yang mana semua nikmat yang dia miliki, semua kekuatan yang dia miliki digunakan untuk hal maksiat atau negatif. Dan kemampuan lainnya yang luar biasa adalah dia mampu menghidupkan orang mati, mampu menyembuhkan orang sakit, dan bahkan dia bisa mengontrol yang namanya langit. Kalau dia menginginkan langit untuk hujan, maka hujan akan turun. Kalau dia mau tumbuhan tumbuh di bumi, maka tumbuhan itu akan tumbuh. Jadi benar-benar mukjizat para nabi itu ada di sosok Dajjal. Makanya dia dengan gampang mengaku kalau dirinya Tuhan. Nah, lalu bagaimana riwayat kematian dari Dajjal ini, geng? Nah, menurut hadis dari Imam Muslim, Dajjal akan dibunuh oleh Isa alaihissalam di kota Lut, tepatnya di pintu gerbang kota tersebut yang terletak di Palestina. Lut ini adalah salah satu kota yang berkembang di antara Sharon, yaitu 15 km dari Tel Aviv, ibu kota Israel. Di zaman dahulu dikatakan kalau kota Lut ini menjadi sebuah tempat tinggal suku Benyamin. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu cerita tentang kota Lut, itu sebenarnya sudah banyak sekali ya peninggalan-peninggalan kayak tembikar, jejak-jejak kota zaman dahulu itu sudah banyak ditemukan di tempat tersebut. Kalau kalian mau lebih jelasnya mungkin kalian bisa baca artikel-artikel tentang kota Lut, tulisannya LUD ya. Lalu bagaimana nih, geng? Apakah kemunculan dari Dajjal ini benar-benar tidak bisa dihindari? Sebenarnya bisa dihindari. Salah satu yang paling bisa kita lakukan dari banyak hal yang bisa menjauhkan kita dari Dajjal yaitu menghafal 10 ayat pertama dan terakhir dari surat Al-Kahfi. Nah, itu yang paling gampang untuk dilakukan ya kita sebagai umat muslim. Karena untuk cara-cara yang lain mungkin agak sedikit sulit, yaitu dengan cara pergi ke tanah suci. Ya mungkin buat kita orang Indonesia atau orang-orang yang berada jauh dari kota Makkah dan Madinah ini akan sedikit memberatkan gitu kan. Karena memang seperti yang dikatakan, Makkah dan Madinah adalah tempat yang tidak bisa tersentuh oleh Dajjal. Nah, itu dia tadi, geng, riwayat kehidupan tentang Dajjal mulai dari lahir hingga kematiannya nanti. Gimana? Apakah kalian ada yang mau menambahkan mungkin cerita versi kalian lebih lengkap? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.